Nah, alhamdulillah virtual. Sahabat-sahabat pada tahu kan apa saja modalnya untuk menuntut ilmu? Yang pertama ada apa aja? Sahabat-sahabat modal-modalnya. Yang pertama ada buku, Buku. bisa di on-kan dulu mic-nya terlebih dahulu agar kita sama-sama semangat dalam majelis ilmu kali ini. Modal yang pertama, ada yang tahu modal pertama apa? Buku catatan. Buku catatan, Masya Allah. Yang kedua, Pulpen. pulpen atau alat tulis ya. Yang ketiga, Penghapus. penghapus, Masya Allah. Yang keempat, Gawai atau handphone. gawai itu ada apa aja isinya? HP, HP, terus laptop, Smartphone. laptop. Ya. Dan yang terakhir ada apa? Yang terakhir, kuota, Kang. kuota, Masya Allah. Kalau kuotanya habis gimana? Ya beli. Wifi. Insya Allah ada rezekinya ya. Alhamdulillah insya Allah nanti kuota kita akan bersaksi. Kuota kita akan habis untuk dalam rangka untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya syarat dalam menghadiri majelis ilmu ada 2. Ada berapa? 2, Masya Allah. Yang pertama, hadir ruh dan jasad. Mas, hadir dan jasad. Yang kedua, Semangat. semangat, Masya Allah. Jadi kita dalam menuntut ilmu itu harus semangat. Allah sudah menjanjikan bahwa jikalau kita meninggal dalam menuntut ilmu, kita akan digolongkan terhadap orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan malam ini ya, insya Allah. Lalu kunci sukses agar kita bisa menuntut ilmu, ada apa rumusnya? MH2. MH kuadrat. Yang pertama buka mata. Buka mata. Yang kedua Buka hati. Yang ketiga buka mata hati. Masya Allah. As-santum jamil. Alhamdulillah. Ya, untuk itu marilah kita dalam majelis ilmu yang mulia ini tentunya kita harus semangat ya. Fahimna? Fahim itu. Masya Allah. Ramayana? Ramayantum. Asep Mulyana? Asep Mulyantum. Asep Mulyana? Asep Yatum. Gunda Gulana? Gundah Gulantum. Masya Allah. Dalam menuntut ilmu kita nggak baik Gunda Gulana ya. Lebih baik Gunda Gulantum daripada Gunda Gulana. Oleh sebab itu, maka kita bersemangat dalam menuntut ilmu ini. Sebagai pembuka, angka berbaiknya kita niatkan dulu untuk mencari doa Allah Subhanahu wa taala dan juga sholawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cara selanjutnya adalah tilawah surat Al-Mujadilah ayat 9 sampai 11 yang akan dibacakan oleh Akang Azam. Kepada Kang Azam, persilakan untuk membaca surat tersebut. Baik, suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah, terdengar Kang. Alhamdulillah jelas Kang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasuli wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman
النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون khabir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan syaitan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kang Azam atas bacaan Al-Qur'annya. Pada sesi kali ini, selanjutnya adalah pematerian mengenai bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Ini akan disampaikan oleh Ustadz Kang Sufyan, alumni PPM Angkatan 9. Lalu selanjutnya ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saya sendiri, dan terakhir ada penutupan. Alhamdulillah, Ustadz Kang Sufyan sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Ustadz Kang Sufyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Akhi, suaranya? Alhamdulillah jelas, Akhi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Kang Sufyan? Alhamdulillah sehat, masih di Cirebon. Masya Allah. Baik, kan mungkin bisa kita lanjut saja kepada pemateriannya. Ya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah di malam yang cerah ini ya, semoga di kota sahabat-sahabat semua juga dalam keadaan cerah dan sehat ya. Di sini yang sudah bergabung ada 31 dari data yang saya dapatkan oleh Teh Ani ya. Itu ada 9 ikhwan dan 27 akhwat. Nah, semoga teman-teman yang belum bergabung bisa bergabung ya, ini sebagai bentuk semangat ya, sebagaimana tadi rekan-rekan menyebutkan bahwa syarat menurut ilmu itu salah satu dari 6 menurut Imam Syafi'i adalah semangat. Jadi 6 syarat menurut ilmu itu yang pertama
zukain ya, atau zakaun, yaitu cerdas gitu. Artinya akal kita semua ini sehat gitu ya, bisa mencerna pelajaran, tidak tidak seperti orang-orang yang mungkin sebagian kecil kita pernah lihat di jalan gitu ya. Artinya akal kita sehat. Kemudian yang kedua, hirsun ya, semangat ya. Salah satu tanda bukti semangat kita yaitu hadir tepat waktu ya, meskipun kita berhusnuzon ya. Teman-teman kita mungkin sedang memiliki aktivitas lain yang lebih penting kayak gitu. Barangkali sedang birrul walidain ya, karena kita nggak tahu kondisi teman-teman kita di rumah sekarang sedang ngapain gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu wasdibarin, sabar gitu. Nah, teman-teman harus sabar dalam menerima pelajaran yang susah gitu ya, di kuliah gitu. Kemudian yang keempat, pulghotin, yaitu biaya gitu. Sekarang teman-teman semua memakai kuota masing-masing, ini memakai biaya. Masuk dalam kategori keempat ya, syarat menuntut ilmu itu. Kemudian yang kelima, irsyadu ustadzi itu, mendapatkan petunjuk dari ustadz. Nah, artinya teman-teman ini belajar ya tidak otodidak, ya, apalagi ilmu agama itu nggak bisa ya. Contoh belajar baca Quran itu tidak bisa sendirian, harus ada gurunya langsung face to face gitu. Nggak boleh juga hanya belajar pada YouTube ya. Kenapa nggak boleh? Khususnya baca Quran ya, karena ketika kita membaca satu huruf saja ya, itu tidak bisa menyalahkan YouTube itu ya. Oh, sa, fa, sya itu beda, nggak bisa menyalahkan ya. Artinya harus ada gurunya gitu. Nah, teman-teman, alhamdulillah secara virtual ya bisa mempelajari makharijul huruf ya melalui ustadz-ustadz di DT gitu. Kemudian yang terakhir, waktu li zamanin, yaitu lama waktunya. Nah, di sini meskipun standarnya ya, biasanya kalau PPM tidak online itu 1 tahun ya, tapi kalau saya cek sekilas itu 5 bulan ya, teman-teman belajar gitu secara online. Insya Allah intensif. Jadi bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, dan ilmu-ilmu agama ya didapatkan itu selama 5 bulan ini. Dan alhamdulillah sudah 1 bulan. Nah, 4 bulan lagi ya, 4 bulan lagi masih ada waktu. Jangan sampai kendor ya. Harus tetap semangat gitu dalam menangkap ilmu-ilmu yang Ustadz ajarkan. Ustadz di Darut Tauhid ajarkan. Nah, sedikit perkenalan ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa Ustadz atau mungkin karena berbeda sedikit usia ya bisa dipanggil Kang Sufyan bisa. Jadi saya masuk di PPM Darut Tauhid itu tahun 2015. PPM 9 ya. Kalau angkatan kuliahnya itu saya masuk di jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam UPI ya, FPIPS itu tahun 2014. Kemudian lulus itu 2017 akhir dan wisudanya Februari 2018. Nah, selama kuliah ya, pas tahun kedua PPM itu banyak lika-likunya ya, karena memang waktu itu saya mahasiswa baru dan banyak mencoba UKM ya, organisasi intrakampus yang menarik gitu. Waktu itu ada Al-Quranan ya, kepenulisan, kemudian kajian keislaman gitu. 5 UKM waktu itu. Karena memang masa baru itu pengen coba-coba ya mana yang cocok. Nah, barangkali teman-teman juga merasakan hal yang sama ya, mahasiswa baru gitu. Nanti ketika sudah COVID sudah mendingan gitu dan teman-teman masuk kampus, itu biasanya haus organisasi gitu ya. Nah, silakan ikuti ya mana saja yang menurut teman-teman menarik dan nanti bakal tahu ya satu organisasi yang cocok menurut passion teman-teman tuh yang mana dan ikuti sampai wisuda gitu. Waktu itu Ustadz mengikuti UKM Baki ya, Al-Quranan sampai wisuda
kurang lebih 3 tahun itu. Setahun magang ya, 3 tahunnya itu sampai wisuda menjadi pengurus. Kemudian 2018 mencoba daftar ya kuliah S2 melalui jalur beasiswa LPDP dan belum diterima ya, belum takdirnya gitu. Kemudian apply lagi 2019 dan berhasil lulus, dan alhamdulillah tahun 2020 ini, bulan ini ya, baru masuk S2 menggunakan beasiswa LPDP Kementerian Keuangan. Jadi kalau teman-teman haus ilmu ya, mumpung barangkali di sini khususnya ikhwan ya atau akhwat juga itu belum wah pengen belajar aja Ustadz dulu gitu ya, belum berkeluarga dulu gitu. Ya silahkan ya, mumpung belum tua usia kita gitu, mumpung belum direpotkan oleh urusan yang lain itu. Nah itu ya, jadi perkenalan singkat, barangkali ada yang mau bertanya dulu, silahkan ya, silahkan diaktifkan mikrofonnya sebelum masuk ke pematerian ya. Baik, alhamdulillah ada sesi tanya jawab sedikit dari Ustadz Kang Sufyan. Baik, sahabat-sahabat, apakah ada yang bertanya terkait dengan rencana ke depan mungkin ataupun hal-hal yang lain yang ingin ditanya? Apakah mungkin belum ada, Kalau Ustadz? Oke, kalau belum ada, saya masuk ke ini ya, cerita sekilas mengenai PPM selama 1 tahun, dari tahun 2015 sampai 2016. Jadi bagi teman-teman yang penasaran ya, kegiatannya apa aja sih gitu ya, PPM ini secara nyata dan kurang lebih sama ya kalau misalkan di virtualkan itu. Jadi yang susahnya dulu ya, atau lebih ke tantangan. Jadi kita harus ubah dulu mindset kita ya dalam menuntut ilmu itu. Kalau misalkan mindsetnya masih susah, nah sekarang diganti ya kata susah di dalam pikiran kita itu dengan tantangan gitu. Apa saja ya, mau tugas kuliah yang tadinya kita anggap susah, nah diganti, sekarang menjadi tantangan. Bisa nggak saya kerjain tugas itu? Atau misalkan dari Ustadz di DT gitu ya, ada tugas menghafal sehari berapa surat kayak gitu, atau berapa ayat. Nah, jangan dipikir susah dulu ya, tapi ubah ke tantangan. Itu bisa nggak ya? Pasti bisa. Gitu. Nah, tantangan di Dartauhid ya selama mengikuti program PPM selama 1 tahun itu, yang pertama ya adalah manajemen waktu itu. Kenapa manajemen waktu? Karena ketika awal masuk PPM itu serasa mendapatkan tambahan SKS gitu ya. Jadi pas semester 3-4 itu, kalau di prodi saya ya, itu satu semesternya 24 SKS. Jadi dari jam 7 ya sampai asar, ada jeda sih 2 jam ya. Kadang sebelum duhur 2 jam kosong, atau setelah duhur 2 jam kosong, tapi biasanya sampai asar gitu. Nah itu pelajaran pagi ya, pelajaran kuliah itu. Tapi biasanya habis duhur itu kalau kosong ya, saya pribadi menggunakan waktu untuk rapat UKM atau organisasi intra kampus gitu. Nah, habis asar itu ya kadang mengikuti kajian keislaman dari UKM lain gitu ya. Nah, nanti pulang-pulang ke asrama ya, asrama Darut Tauhid itu jam 5. Mandi segala macam, dan maghrib ya seperti biasa kita itu selaku santri diwajibkan sholat berjamaah di masjid, memakai syal. Kemudian habis maghrib ya ada yang makan dulu ya. Kemudian habis isya sholat berjamaah dan lanjut kajian di aula ya, di aula kajian PPM itu. Ada bahasa Arab gitu ya, ada Sakofa Islamiyah, sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam gitu. Biasanya sampai jam 10 malam ya.
Kadang ada yang jam setengah 10. Jadi harus pandai-pandai memanage waktu. Kenapa? Kalau misalkan kita selesai nih, misal ya, belajar malam jam 10, kemudian pulang ke asrama langsung tidur. Terus kapan ngerjain tugas kuliahnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman dulu ya di asrama itu, setelah pulang ke asrama jam 10 ya, nyampe di asrama jam 10 itu pada ngerjain tugas kuliah gitu ya. Ada yang sampai jam setengah 12, ada yang sampai jam 12 gitu. Dan resikonya ya, kalau di awal-awal sebulan 2 bulan baru masuk PPM, DT gitu ya, biasanya nih ya, kebanyakan santri itu besoknya ketika masuk kampus, ada yang kalau kuat cuma ngantuk doang gitu ya, mendengarkan KBM paginya gitu, ketika dosen berbicara gitu. Kalau nggak kuat kadang gitu, sampai tidur gitu ya. Jadi konsekuensi di awal ya, penyesuaian waktu gitu ya, biasanya badan kita yang tadinya karena pas SMA mungkin santai ya, jam 10, 11 udah tidur, nah sekarang banyak kegiatan, jadi harus pintar-pintar manage waktu. Kemudian yang kedua ya, ini masalah sosial ketika di awal masuk asrama ya. Jadi karena sekamar itu tidak sendiri ya, layaknya di kosan gitu. Kadang berlima, kadang sekamar, kalau kamarnya besar itu bisa 10 ya. Nah, maka harus segera menyesuaikan ya perilaku kita dengan yang lain, dari mulai kebersihan ya. Soalnya kalau di kamar itu kalau 1-2 orang yang nggak disiplin ya menjaga kebersihan kamar, maka ya bisa bisa kurang harmonis nanti gitu ya. Atau sepele tapi bisa jadi keributan seperti menjelang tidur ya, jam tidur gitu. Ada yang jam 10 pengen langsung tidur, lampu dimatikan, ada ya. Ada yang pengen belajar, nah itu harus disepakati gitu ya, baiknya seperti apa. Jadi jangan egois, harus sering berdiskusi di teman sekamar ya, bersama teman sekamar gitu. Nah itu tantangan ya. Kemudian untuk senangnya ya banyak ya, waktu kita menjadi terjadwal, karena sedikit sekali jam-jam yang kosongnya gitu. Kemudian selalu mendapatkan cerahan rohani dari Agim khususnya ya, dan umumnya dari guru-guru di Darut Tauhid. Jadi tidak kosong cerahan rohani gitu, seperti layaknya di kosan. Kalau di kosan itu ya biasanya kita terlena oleh hiburan-hiburan ya di media sosial, itu jarang sekali mengklik ya ceramah atau apa gitu, biasanya jarang ya. Nah, kemudian kita kalau di asrama yang memiliki teman sebagai sparring partner gitu. Jadi kalau misalkan setahun bersama dia ya, kita tahu pencapaian dia di kampus tuh seperti apa. Jadi saling saling berkompetisi secara sehat gitu ya. Dia IPK-nya berapa, dia pas di PPM kok sering keluar negeri gitu ya, rahasianya apa. Nah, panas kan, panas seperti itu diperbolehkan ya, sehingga kita bisa terpacu itu untuk seperti dia, atau bahkan lebih dari dia. Kemudian enaknya di PPM itu bisa memahami perilaku secara lebih cepat gitu ya, karena seharian bersama dia 24 jam selama 1 tahun ya, kita tahu bahasa daerah misal di Medan seperti apa, bahkan di seangkatan sama saya itu ada orang Malaysia ya, jadi tahu perilaku orang Malaysia itu seperti apa, gaya bicaranya dan lain-lain. Nah itu ya, jadi seperti itu. Nah ikhwah fillah rahimakumullah, di era kita masuk ke materian ya, jadi di era digital seperti sekarang ini ya, itu ada beberapa efek positif dan negatif gitu ya. Kalau positifnya itu, teman-teman ya selaku penuntut ilmu bisa mendapatkan dengan mudah ya apa yang kita butuhkan gitu. Dari mulai ilmu umum ya, kalau misalkan kita bagi nih, memang ilmu itu semuanya
milik Allah dari Allah ya, tapi ada orang yang bagi, oh ini ilmu umum, ini ilmu agama. Nah, tapi yang jelas ya, adanya digital, era globalisasi sekarang ini memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan gitu ya. Nah, negatifnya ya kadang adanya Google itu ya, ini bisa dicatat ya, adanya Google itu hanya bisa mempercepat mendapatkan pengetahuan itu. Tidak bisa ya mendapatkan kedewasaannya gitu, kedewasaan dirinya itu kurang. Seperti apa maksudnya Ustadz gitu ya. Kadang kalau kita lihat nih teman ya yang barangkali lebih pandai dari kita atau misal diskusi di kelas bersama dosen kok dia kadang ada beberapa topik yang lebih tahu gitu. Tapi kok akhlaknya kurang gitu ya. Atau misalkan ketika dia mendengarkan penjelasan dari dosen yang dia sudah tahu kok ekspresinya beda. Nah, itu yang saya maksud ya, kedewasaannya kurang tadi gitu. Jadi mempercepat pengetahuan iya Google itu, tapi awas adab dalam menuntut ilmunya itu dipakai ya ketika guru atau dosen menjelaskan itu simak dengan baik-baik gitu ya. Kemudian pusatkan perhatian sepenuhnya kepada beliau. Jangan bersender, jangan mengubah ekspresi apabila dosen kita itu khilaf ya, berbuat kesalahan saat menjelaskan. Gitu. Jadi seperti itu teman-temannya harus dijaga gitu. Karena ya generasi Y ya khususnya ini, Y sama Z. Generasi Y ini, generasi Y itu orang yang lahir di atas tahun 96 ya. Nah, Y dan Z ini baru muncul nih teknologi, jadi harus lebih hati-hati lagi gitu ya. Silakan cari ilmu di Google ya, tapi harus adabnya ya, adab kepada guru, dosen harus tetap dipakai. Nah, karena ilmu itu ya berasal dari Allah yang maha suci ya, maka yang paling utama yang harus kita lakukan adalah membersihkan diri kita ya, baik pakaian kita, kemudian pikiran, hati kita ya, harus bersih dan suci itu. Jadi ketika menuntut ilmu ya, itu harus menggunakan pakaian yang bersih, ya gitu, suci. Gitu. Kemudian pikiran ya, pikiran kita harus bersih suci itu. Bukan pikiran yang aneh-aneh gitu ya ketika mau menuntut ilmu itu. Menuntut ilmu harus karena Allah gitu ya. Niatkan untuk menghilangkan kebodohan dalam diri. Jadi jangan yang aneh-aneh ya. Saya pengen nuntut ilmu nih, misal ilmu apa? Ilmu Al-Qur'an ya, tafsirnya atau menghafal ayat Al-Qur'annya gitu ya. Niatnya misal ingin menikah dengan misal anaknya siapa? Anaknya Ustadz atau siapa gitu ya. Nah, itu sudah keliru ya. Jadi harus kita niatkan karena Allah itu. Lillahi ta'ala. Nah, dalam menuntut ilmu yaitu ada dua hal yang harus teman-teman pahami dan aplikasikan ya. Yang pertama yaitu adab seorang santri ya kepada dirinya sendiri, kemudian adab santri kepada gurunya gitu. Nah, yang pertama adab santri terhadap dirinya sendiri yaitu membersihkan hati gitu. Jadi hati kita harus bersih ya. Syukur-syukur ya supaya hati kita bersih. Itu teman-teman harus bisa melakukan yang namanya dawam wudhu ya. Ini berat ya di awal tapi efeknya sangat bagus gitu ya. Ngefek ke hati kita gitu. Maksudnya gimana dawam wudhu itu Ustadz ya? Yaitu kita dalam kondisi suci terus gitu. Jadi mau berangkat kuliah nih ya, kita misalkan offline kuliahnya nih.
maka harus dalam keadaan suci, wudhu. Gitu. Kalau misalkan batal ya, kalau misalkan dosennya paham dan memudahkan kita untuk ke toilet, Pak, bilang aja Pak, gitu ya, izin ke toilet, wudhu dulu gitu. Agar supaya hati kita bersih, pikiran jernih gitu ya. Kemudian ilmu yang beliau ajarkan masuk ke dalam pikiran dan hati kita gitu. Atau kalau misalkan kondisi offline ya, teman-teman lagi di rumah nih, baca modul yang dikasih oleh dosen, ya pastikan badan kita ya, pakaian kita itu suci gitu ya. Wudhu dulu biar tenang gitu. Biar ilmu yang kita baca itu masuk ke dalam hati dan nanti diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang pertama ya, membersihkan hati. Yang kedua yaitu memperbaiki niat dalam menimba ilmu. Tadi ya, jadi niatkan yang lurus karena Allah, gitu ya. Niatkan menuntut ilmu itu agar kita bisa mensyiarkan syariah Islam. Gitu. Kemudian niatkan menuntut ilmu itu ya untuk menghilangkan kebodohan dalam diri dan orang lain. Jadi kalau teman-teman dapat ilmu ya, silakan diserap dan jangan lupa diajarkan kepada orang lain. Nah, kemudian niatkan ya, kita itu ketika menuntut ilmu agar kita beramal atas dasar ilmu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita hanya beramal ya, nggak belajar dulu, itu nanti jatuhnya bisa tidak diterima gitu ya, atau malah bisa menyesatkan orang lain gitu, karena mengajarkan tanpa atas dasar ilmu. Kemudian yang ketiga yaitu maksimalkan menimba ilmu itu di usia muda. Jadi bagi teman-teman ya yang masih di bawah 25 itu termasuk kategori muda ya. Masih muda, masih belum repot ya. Kalaupun misal Ustadz, saya repot nih, repotnya kenapa? Ya ekonomi keluarga misal lagi kurang nih, saya jadi repot ikutan bantu cari ekonomi. Ya tidak apa-apa ya. Tetap kewajiban antum itu menuntut ilmu ya, menuntut ilmu. Mumpung masih ya dibilangnya sendiri gitu ya. Kalau misalkan sudah nikah, itu kalau laki-laki ya, itu ada kewajiban tambahan selain menuntut ilmu ya, yaitu mencari nafkah bagi anak dan istri. Nah, kalau seorang perempuan, akhwat ya, kalau udah nikah, itu selain menuntut ilmu, ada kewajiban melayani dan mengurus suami dan anak-anaknya gitu. Jadi ikhwan akhwat nih yang khususnya yang masih di bawah 25 ya, itu mumpung masih sendiri, itu silahkan fokus ya, fokus belajar gitu ya, fokus menuntut ilmu, walaupun tadi bantu orang tua gitu ya, cari buat tambahan keuangan ya nggak apa-apa ya, tapi tetap kita harus kewajiban kita menyelesaikan studi gitu. Jangan sampai belum selesai ya, belum wisuda kita udah ya naudzubillah ya, misal TO atau apa gitu, harus kuat gitu atas apapun ujian nanti itu. Kemudian yang keempat ya, ini kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Jadi kalau bisa menuntut ilmu itu yang jauh aja gitu ya. Supaya apa? Supaya tadi fokusnya itu dapat gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih kuliah di Bandung, asal luar Bandung, nah itu ya bagus ya. Ada orang Bandung tapi di kuliah di Bandung ya bagus juga ya, bagus juga. Misalkan alasannya ya karena ibu bapak sendiri kalau ditinggal takut kenapa-napa ya bagus gitu. Jadi ini subjektif ya. Dimaksud tadi jauh dari rumah itu hanya agar bisa fokus saja. Biasanya kalau misalkan pulang pergi rumah biasanya itu kurang fokus. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa fokus, ya nggak apa-apa ya.
silakan itu. Kemudian yang kelima itu, ini masih adab santri terhadap diri sendiri ya, bahwa kita selaku santri harus qanaah dan sabar itu, menerima ya apa adanya dan sabar atas ujian yang Allah berikan itu. Jadi bagi teman-teman kan beda-beda nih ya, latar belakang ekonomi, mungkin pas nanti berangkat ke kampus ya, ada yang bawa motor nih ke DT misal, nyantri ya. Ada yang angkutan umum gitu ya. Ada yang mungkin udah punya laptop pribadi ya. Ada yang ya masih pinjam dulu gitu. Nah, itu harus qanaah ya selaku penuntut ilmu itu. Harus menerima apa yang ada sekarang gitu dan sabar gitu ya. Sabar, nanti insya Allah lama kelamaan bakal ada waktunya kita punya laptop sendiri, atau misalkan ada waktunya nanti kita bisa ya makmur lah, dibantu oleh Allah itu. Nanti ada jalan ya. Pokoknya kalau penuntut ilmu itu yang penting semangatnya dulu ya. Ada dua hal yang penting ya, yaitu semangatnya ada, kemudian badannya sehat. Nah, kalau dua hal ini teman-teman punya ya, insya Allah kalau misalnya rezeki ya, nanti Allah yang kasih. Ini kisah pengalaman pribadi ya. Jadi saya itu studi S1 menggunakan beasiswa bidik misi ya. Nah, waktu itu semester 5 kalau nggak salah ada tiap tahunnya ya pemilihan mahasiswa berprestasi itu. Nah, salah satu syaratnya yaitu presentasi menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Nah, pas saya dengar itu masih semester 2 ya. Dan kemampuan bahasa Inggris saya pribadi masih lemah gitu. Akhirnya dengan biasa bidik misi ya, itu belum bisa untuk digunakan kursus bahasa Inggris. Hanya bisa mengcover kebutuhan sehari-hari dan barangkali kosan ya. Nah, akhirnya bismillah ya, dengan semangat gitu ya, dan alhamdulillah Allah karena badan yang sehat, akhirnya tiba-tiba mendapatkan broadcast-nya di WA itu ada beasiswa aktivis Salman. Nah, saya coba ya kumpulin berkas, kemudian wawancara di Salman, dan alhamdulillah dapat beasiswa aktivis Salman selama 2 tahun. Nah, dari situ bisa mengikuti kursus selama 2 tahun di Balai Bahasa UPI. Dan alhamdulillah ketika mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi ya, alhamdulillah dapat peringkat 2 di fakultas tahun 2017. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung ya kalau masalah uang atau apa. Kalau misalkan teman-teman santri, penuntut ilmu dia, asalkan 2 kunci tadi punya ya, semangat, kemudian alhamdulillah badan kita dikaruniai sehat, insya Allah nanti Allah berikan jalan. Kemudian yang keenam ya, ini nasihat Imam Syafi'i ya, rahimahullah, berkata, tidaklah seorang penimba ilmu ini dengan kekuasaan dan kemuliaan jiwa yang dimiliki lalu bisa beruntung. Jadi bukan masalah privilege ya, oh dia punya akses yang banyak ya, punya link yang banyak, kemudian dia bisa sukses. Tergantung dia sendiri sebenarnya ya. Tapi kata Imam Syafi'i, hidup dalam kesederhanaan ya, serta berkhidmah kepada para ulama, maka dialah yang beruntung. Jadi teman-teman tadi ya, qanaah, dia menerima, sabar, kemudian taat pada guru, dosen ya, selama beliau memerintahkan pada yang baik sesuai dengan Quran dan As-Sunnah itu. Maka tetaplah di situ, dia konsisten. Insya Allah nanti semuanya akan sukses. Kemudian berikutnya ya,
Ini ada, nah ini tegas ya, dari Al-Khatib gitu. Al-Khatib berkata dianjurkan bagi penimba ilmu agar membujang selama menurut ilmu ya. Ini mungkin kalau di kita ya selama S1 ya. Ustadz, kalau misalkan belum lulus udah nikah gimana? Ya nggak apa-apa ya. Sekali lagi ini tergantung pribadi masing-masing ya, karena beda-beda kondisinya gitu. Nah, silakan nanti teman-teman bisa baca ya bab 5 hukum nikah ya bagi seseorang gitu. Ada yang wajib gitu ya. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti ini kategorinya wajib gitu. Kalau misalkan kondisi seseorang sedang seperti ini sunnah, nanti ada hukumnya 5 ya. Silakan teman-teman nanti bisa baca ya tentang 5 hukum nikah bagi seorang gitu. Kemudian berikutnya ya, waktu yang paling bagus untuk menghafal itu adalah di waktu sahur itu, sebelum subuh. Nah, ini tips and trick tapi ini nyata ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ujian nih, baik ulangan harian di kampus, UTS atau UAS, itu trik yang manjur ya. Cepat nangkep, lama hilang ya. Itu silakan baca buku yang akan diujikan ya, buku catatan yang akan diujikan itu sebelum subuh. Jadi teman-teman bangun misal jam 3 pagi nih, baca buku ya, baca buku itu pikirannya masih fresh gitu. Jadi jangan sampai baca buku pikirannya itu udah terbawa emosi sana sini gitu ya. Itu nanti kurang lama gitu ya hafalannya. Jadi waktu sahur. Kemudian untuk mengkaji kitab dan lain-lain itu di pagi hari. Kemudian untuk menulis ya, barangkali teman-teman ada yang penulis ya, suka nulis, itu baiknya di siang hari. Kemudian untuk baca dan diskusi ya, itu di malam hari. Jadi teman-teman mau diskusi proker atau apa ya, itu di malam hari ya, itu di malam hari, membaca dan diskusi di malam hari. Kalau menghafal di waktu sahur ya. Kemudian sedikit makan itu. Nah, ini kalau pengalaman pribadi ya, memang kalau perut kita diisi dengan makanan yang cukup ya, nggak terlalu sedikit sih, cukup lah ya, nggak terlalu kenyangan, cukup, itu biasanya mata kita siap ya membaca ataupun mengerjakan sesuatu gitu. Jadi kalau misalkan mau baca buku atau mau mengerjakan sesuatu ya, itu usahakan jangan banyak-banyak makanya ya. Biasanya kalau misalkan terlalu banyak itu nanti jatuhnya ngantuk biasanya ya. Diam di atas kasur ya, kalau misalkan udah penuh nih, kita isi full gitu. Itu biasanya lama-kelamaan akan tertidur ya. Itu ada hadisnya ya, jadi ma mala adamiyun wi'an syaron mimbat nihi gitu ya. Jadi tempat yang paling buruk ya, seburuk-buruk tempat itu adalah bejana atau perut ya yang diisi full itu. Padahal yang semestinya itu idealnya perut itu diisi sepertiganya dengan makanan ya, sepertiganya dengan minuman, dan sepertiganya itu dengan udara. Ya jangan sampai full makanan semua ya. Jangan sampai semuanya diisi air. Jangan juga udara semua gitu. Jadi harus balance gitu. Kemudian selanjutnya ya. Nah, kalau tadi itu barangkali serius semua, nah ini tips supaya tidak terlalu penat ya untuk menuntut ilmu, maka harus diselingi dengan olahraga gitu. Refreshing ya. Jadi
biar nanti ketika masuk lagi hari Senin gitu ya, hari Senin itu udah fresh lagi gitu ya, akal kita itu siap menerima materi perkuliahan. Dan yang poin terakhir dari adab santri terhadap dirinya sendiri yaitu menghindari pergaulan yang tidak baik. Jadi kita harus amati teman-teman kita yang mana yang menyebabkan perilaku kita itu jadi nggak baik gitu ya. Jadi teman yang barangkali suka suka menularkan energi negatif, nah itu harus hati-hati, jangan terlalu dekat gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mentalnya kuat, ya syukur-syukur bisa merubah dia menjadi lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak kuat nih, takut sayanya yang jadi kayak dia, ya jangan dekati ya gitu. Cari yang membawa energi positif. Nah, selanjutnya ya, yaitu adab santri terhadap guru. Nah, yang pertama yaitu hindari memilih guru karena popularitas. Nah, beberapa guru bahkan ada yang nggak terkenal ya, tapi kalau misalkan kita coba mendengarkan ya penjelasan dia, kadang dalam gitu ya, dalam sekali itu kata-katanya. Nah, itu ada. Nah, makanya kita dituntut untuk mencari guru ya yang baik akhlaknya gitu, punya kompetensi terhadap bidang tersebut gitu. Kalau misalkan tafsir siapa nih di Bandung yang kompetensinya bagus gitu. Nah, silakan dicari. Sirah Nabawiyah siapa nih gitu ya. Nah, silakan teman-teman cari ya. Dan ukuran yang lainnya tadi perilaku ya. Jadi kompetensi, dia mumpuni atau tidak ya. Kemudian perilaku. Dua patokan itu yang digunakan untuk mencari guru atau ustadz. Kemudian yang kedua ya, mencari guru atau ustadz yang jelas riwayatnya. Dia belajar dari siapa. Jangan sampai kita mengikuti ya pelajaran atau misalkan kajian ya sebelum kita mencari tahu beliau itu siapa, belajar dari mana gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mendengarkan nih, kemudian merasa ada suatu keanehan ya yang kok berbeda dengan ajaran Quran dan hadis, sunnah itu, yaitu harus dicek lagi itu riwayat beliau dari mana gitu. Kemudian teman-teman harus mempunyai sikap ya kepada guru atau ustadz atau dosen ya, itu seolah-olah mereka itu dokter bagi kita gitu ya. Jadi harus dihormati, harus didengarkan pendapatnya, nasihatnya, rekomendasinya gitu ya. Jadi jangan sampai kita nggak menghargai ya. Kan kadang kalau misalkan ketemu sama guru SMA, kita udah kuliah ya, atau guru SD, kita udah kuliah di pasar, di mall, atau di jalan ya, kemudian kita seolah-olah nggak kenal, jangan ya. Tapi harus tetap disapa gitu. Barangkali beliau nggak nyapa itu karena mungkin pandangannya yang sudah minus atau apa ya jangan sampai berseuzon ya, harus kita yang menyapa duluan seperti itu. Kemudian yang keempat adab santri terhadap guru yaitu tawadu kepada guru, rendah hati gitu ya. Jadi meskipun nanti kita nih ada yang setelah S1, S2, setelah S2, S3 ya, kemudian dosen, kemudian nanti menjadi profesor ya, kemudian silaturahim, nah maka harus tetap rendah hati ya, silaturahim ke guru-guru
sekolah dasar, sekolah menengah, yaitu harus tetap rendah hati. Gitu. Nah, selanjutnya ya, adab santri ya kepada seorang guru, ustadz atau dosen itu mendengarkan dengan baik penjelasannya. Gitu. Nah, ini Imam Ghazali ya mengatakan bahwa ilmu tidak akan diraih kecuali dengan ketawaduan serta mendengarkan dengan baik. Kemudian kita juga harus memandang ya guru itu dengan pandangan penghormatan itu. Jadi jangan sampai karena mohon maaf nih, barangkali di prodi teman-teman ada dosen atau pengajar yang fisiknya itu barangkali berbeda dengan dosen-dosen yang lain gitu. Nah, maka harus tetap kita hormati ya. Kemudian bersabar atas perilaku dosen di kelas. Nah, biasanya ini ada ya di beberapa mata kuliah gitu ya. Kok dosen itu nggak menerima pendapat mahasiswanya sih gitu ya, kekeh sekali gitu. Barusan kemarin ya saya baca status itu ada teman gitu, yang mendapatkan dosennya itu mengatakan saya nggak pernah mendapatkan teori seperti ini, kalian jangan ngarang-ngarang gitu ya, presentasi apa nih gitu. Saya udah 20 tahun gitu ya, nggak pernah dengar teori ini. Nah, maka kita selaku mahasiswa beliau ya, cukup tahu aja ya, oh kalau misalkan kita jadi dosen, jangan seperti itu gitu. Tapi tolong respon kita ke beliau ya tetap menghormati gitu. Jadi jangan sampai malah malah melawan, nanti kurang sopan ya, seperti itu. Kemudian mengucapkan terima kasih ya. Selanjutnya menunggu guru atau ustadz datang, jadi jangan sampai ustadznya dosennya yang nungguin mahasiswa itu di kelas. Atau karena kita online nih, jangan sampai guru atau dosen atau ustadznya gitu yang nungguin di Zoom atau di Google Meet gitu ya. Ini pada kemana nih? Gitu ya. Misal pada kemana nih Kang Daris, gitu ya, Akhi Daris gitu. Nggak tahu Kang. Nah, jadi adabnya santri atau mahasiswa duluan ya yang siap, kemudian baru ustadz atau dosennya gitu. Kemudian tidak menyandar ke tembok. Nah, ini kalau misalkan di kelas ya, tidak menyandar tembok. Tapi kalau misalkan di Zoom, Google Meet ya, sekali lagi nih, karena barangkali nih ya, ada yang videonya di off gitu. Nah, itu jangan sampai ditinggal ya. Atau jangan sampai sambil tiduran. Harus standby ya, duduk tegap kayak gitu, menyimak penjelasan. Nah, tapi ini lebih rawan sebenarnya ya kalau misalkan online nih. Kalau curhatan teman-teman yang lain gitu ya. Ketika Ustadz menjadi guru itu, kebanyakan siswa gitu. Ya seperti itu gitu ya, mengaku gitu. Sambil tiduran, kadang ada yang di on ya, laptopnya, HP-nya, tapi orangnya kemana. Nah, kemudian tetap menyimak dengan baik ya, meskipun yang dijelaskan guru itu sudah tahu. Nah, ini tanda penuntut ilmu yang sejati ya, itu adalah dia tetap mendengarkan meskipun materinya sudah pernah dijelaskan. Kemudian terakhir adab santri kepada guru, yaitu jika guru mencari bagian ya ayat ataupun bab yang beliau inginkan, kemudian bukunya beliau nggak bawa dan minjem ke buku kita gitu, maka tolong kasih buku tersebut dengan
dalam keadaan terbuka ya, sesuai dengan ayat atau bab yang akan beliau baca. Jangan sampai kita ngasih buku tapi buku itu masih tetap tertutup gitu ya. Harus siap dibaca itu. Misal Akhi Azam ya. Tolong bukakan ayat yang menerangkan tentang haji itu. Nah, Akhi Azam nih ngasihnya itu ayat hajinya sudah siap dibaca ya. Jangan sampai Al-Qur'annya masih tertutup. Nah, itu sopannya seperti itu. Nah, wa a'lam bishawab ya. Itu saja yang bisa dapat saya bagikan ya. Semoga bermanfaat. Silakan barangkali ada yang bertanya. Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya, Ustadz Kang Sufyan. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Saat ini kita sudah masuk kepada sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman dapat bertanya melalui chat ataupun bisa langsung menyapa Ustadz. Ustadz sudah ada yang bertanya ini, Ustadz. Boleh saya bacakan ya? Iya. Bismillah, Kang. Izin bertanya, dalam menuntut ilmu itu pastinya butuh biaya ya, Ustadz. Mungkin beasiswa itu bisa membantu. Kalau hukum menerima beasiswa itu sendiri bagaimana ya, Ustadz? Terkait dengan sumber dananya. Misal dari APBD pemerintah, kan memungkinkan ada sebagian dana yang berasal dari sumber yang haram, seperti riba atau lainnya. Terima kasih, Ustadz. Oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Dari namanya ada nggak, Kang? Santri Rian. Rian ya. Oke, jadi untuk beasiswa sendiri ya. Jadi di perkuliahan fikih itu ada yang dosen mengatakan seperti ini. Jadi kalau misalkan beasiswa negara ya atau pemerintah daerah itu teman-teman tinggal gimana keyakinannya gitu ya. Nah, kalau misalkan yang rokok nih ya, kalau teman-teman yakin rokok haram, kemudian melamar beasiswa Jarum atau yang lain ya, bersumber dari rokok, nah maka menerima beasiswa dari rokok itu haram gitu. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman yakin nih, keyakinannya APBN atau APBD itu masih meragukan atau nggak bagus ya. Nah, maka teman-teman yang memiliki keyakinan itu ya lebih baik jangan mendaftar atau jangan terima seperti itu. Jadi teman-teman posisinya seperti apa nih keyakinannya gitu. Itu ya Akhi Rian ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan lain, mungkin ada penjelasan lain mungkin yang dapat Ustadz sampaikan kepada kami. Iya. Jadi satu hal yang paling penting dalam ilmu itu adalah mencatat gitu ya. Jadi teman-teman mencatatnya kalau zaman sekarang kan bisa dengan berbagai hal ya. Kalau misalkan seperti ini ya langsung pakai manual saja, pulpen, kemudian kertas. Nah, kalau misalkan nanti perkuliahan aktif nih, maka kalau misalkan pengen simple ya tinggal di foto saja slide-nya segala macam. Kenapa penting? Karena ilmu itu sekali lagi selain dia suci ya berasal dari Allah gitu ya. Kesucian itu harus kita usahakan ya untuk dijaga dengan cara mencatatnya itu karena ilmu itu bagaikan hewan liar ya dan ikatannya itu adalah dengan pena gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman selaku penuntut ilmu nggak bawa pena, nggak bawa gawai ya, nggak bawa alat-alat perekam lainnya itu, maka itu ibarat tentara mau perang gitu ya, lupa bawa senjatanya gitu. Jadi
ya nggak bagus itu. Kecuali mungkin zaman dulu ya para sahabat gitu nggak pakai alat perekam atau alat tulis itu karena memang beliau-beliau akalnya kuat gitu ya, generasi terbaik gitu para sahabat, maka tidak mencatat itu langsung nangkap di akal mereka seperti itu. Ustaz, saya izin bertanya Ustaz dari Ya. saya pribadi. Ya, enggak. Izin bertanya Ustaz terkait ilmu, kan pada muaranya itu diamalkan ya Ustaz. Ya. Bagaimana dengan ilmu yang telah kita pelajari dari SD sampai saat ini, berapa persen yang sudah kita amalkan? Apakah itu nantinya akan termasuk di apa hebatnya hakikat dari ilmu sendiri yang kita sudah capai-capai belajar dari SD, tapi ternyata pada dunia kerja ataupun dunia dewasa nanti tidak kita amalkan, Ustaz. Tidak kita amalkan. Ya, misalkan contohnya misalkan seperti pelajaran matematika ataupun pelajaran-pelajaran lain itu untuk ilmu di duniawinya, Ustaz. Oke, ini ada analogi bagus ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ngiranya itu SD nih, ada pelajaran matematika, kemudian bahasa Inggris, IPA, ya susah-susah kita belajar. Kok pas udah kuliah gitu, pelajaran itu kok kayak nggak dipakai, dan itu salah. Jadi kalau ibarat kita itu sebagai pesawat terbang ya, nah pacuan yang kita lewati oleh ban pesawat kita itu, nah itu ilmu yang kita gunakan sekarang sampai meninggal dunia gitu. Nah ilmu-ilmu yang kelihatannya kita nggak pakai tadi ya, itu adalah jalanan pesawat yang samping-sampingnya itu. Jadi nggak ada ya landasan pacu pesawat terbang itu yang ngepas aja sama ban pesawatnya itu nggak ada. Jadi tetap ya landasan pacu pesawat terbang itu harus lebar ya. Supaya apa? Supaya kalau misalkan nih pesawat ini mau rubah haluan gitu ya. Misal tadi kita basicnya ke IPA, kemudian pas kuliah kok tiba-tiba ke sosial, maka masih bisa gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang wah kayaknya nggak berguna nih gitu ya. Tapi suatu saat bakal berguna. Contohnya misal bagi orang tua yang tadinya gitu ya nggak suka matematika, nggak guna gitu ya. Pas pandemi ternyata guna gitu. Gunanya untuk apa? Mengajarkan anak-anaknya gitu. PKN kelihatannya nggak guna nih. Pas pandemi kok kepake gitu. Saya masih ingat materi ini gitu. Nah, jadi landasan pacu pesawat terbang tadi harus lebar ya. Jadi kalau misalkan suatu saat dibutuhkan tuh masih bisa belok gitu. Nah itu teman-temannya. Jadi bukannya nggak dipakai, tapi pasti kepake pada saat darurat seperti sekarang ini. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kawan-kawan sahabat-sahabat yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Dapat melalui chat dan dapat ataupun bisa langsung menyapa Ustadz. Ini merupakan kesempatan yang langka ya, jadi mohon dimaksimalkan sebaik mungkin. Ini kalau boleh tahu kuliahnya di Bandung semua atau ada dari luar Bandung? Untuk PPMV ini kita se-Indonesia Ustadz untuk univnya. Oh ya. Ya, tapi rata-rata itu pada di Bandung Ustadz. Silakan ya. Silakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Mungkin ada yang masih belum jelas ataupun ada hal-hal yang mengganjal gitu, lebih baik ditanyakan. Kalau Akhi Daris kuliah di mana? Kalau saya di NHI Kang, alhamdulillah. Oh, NHI, alhamdulillah. Iya. Semester berapa? Semester 5 Kang. Sekarang di rumah? Di rumah sih Kang, tapi lagi
nengok nenek di Banten, Kang. Hmm. Ya. Ya, semoga inilah cepat bisa aktif lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin dapat ditutup dengan kesimpulan dari Ustadz dan juga doa bersama. Ya. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman penuntut ilmu ya silakan belajar ilmu apapun tentunya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah ya dan niatkan untuk menghilangkan kebodohan dalam diri dan pada orang lain gitu. Nah itu ya sehingga ilmu itu bisa membuat perilaku kita itu menjadi lebih baik ya. Nah itu saja teman-teman ya. Semoga kita menjadi santri mahasiswa yang berprestasi di kampus ya masing-masing dan kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir ya dan bisa aktif di kampus lagi ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah nanti materi berikutnya ya akan banyak yang membantu dalam menghadapi melengkapi semua pengetahuan ya yang teman-teman butuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa ditutup dengan doa, Ustadz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa duhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sayyidina sabi rasul asma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tarfa'una biha al darajat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima fadlika wa salamata min kulli itsmi wal qadimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afa indal hisab. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa lil walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah doa pada malam hari ini setelah selesai. Saya mewakili dari santri-santri sahabat-sahabat yang lain mengucapkan jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah dibagi kepada kami. Semoga insya Allah dengan ilmu tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dan semoga menjadi berkah. Dan semoga Allah membalas kebaikan Ustadz dan keluarga. Amin, amin. Antum semua juga ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat, kita telah selesai menuntut ilmu pada kali ini. Semoga dengan ilmu tersebut dapat menambah keimanan kita dan juga dapat membawa keberkahan dalam setiap aktivitas kita sebagai penuntut ilmu.
sebagai penutup, marilah kita mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ustadz dan sahabat-sahabat lainnya. Selamat beristirahat. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada santri yang lain, jangan lupa untuk mengisi MY-nya sebelum beristirahat. Terima kasih.